kakak ipar, kakak ipar. Perutku. Anakku. Tolong. Tolong selamatkan anakku. Siapa yang bisa tolong aku? Tolong selamatkan anakku. Tolong. Tolong selamatkan anakku. Si Sulwana ini benar-benar beruntung. Suamiku. Shan. Kamu gimana? Cepat-cepat keluar. Cheng, kupikir aku kali ini pasti mati. Takkan bisa ketemu kamu lagi. Sudah. Jangan takut. Dimanapun kamu, aku pasti temukan kamu dan selamatkan kamu. Kamu nggak apa-apa. Aduh, Cheng, ku mohon tolong anakku. Dia itu anak kakakmu yang belum lahir. Jangan panik. Aku segera antar kamu ke res. Suamiku. Perutku juga sakit. Suwan, aku nggak sempat urus kamu. Tunggu dokter saja. Suamiku. Jangan pergi. Kumohon, kakiku kejepit. Tolong tarik aku keluar ya. Cuma kakimu yang terjepit. Tapi Shan udah kontrak. Nunggu sebentar. Kenapa? Tarik aku keluar. Takkan ganggu kakak ipar keres. Kumohon. Cheng, ku mohon tolong anak Erong. Roh kakakmu pasti akan terima kasih. Lepaskan. Ayo pergi. Suamiku. Jangan pergi. Nak, aku hamil. Suami, tolong aku. Selamatkan aku keluar. Suamiku. Biar aku naik mobil. Mobil ini penuh. Tunggu mobil berikutnya. Aceng, aku hamil. Tak bisa tunggu mobil lain. Kalau aku nggak naik, anakku bisa mati. Itu nggak mungkin. Kamu sama Cheng nikah 7 tahun belum pernah hamil. Bagaimana bisa demi naik ambulans? Pakai hal sepenting ini, bohongi Cheng. Bukan. Aku benar-benar hamil. Aku berdarah. Serius, ada darah. Apa yang Suwan bilang itu benar? Aceng, aku istrimu. Aku mengandung anak kita. Kalau kamu nggak biarkan aku naik mobil, anaknya nggak bakal selamat. Kamu bohong. Suwan, haidmu memang lagi sekarang ini. Kamu jelas cemburu. Tidak, Pak, aku nggak bohong. Aceng, aku tidak. Sudah cukup. Biasanya kamu memang cemburuan, sudahlah. Sekarang kakak iparmu hampir lahiran. Kamu masih saja bikin masalah. Kalau kamu masih sempat ribut sama kakak iparmu di sini, rebutan perhatian, itu artinya kamu baik-baik saja. Jadi tunggu saja di sini, biar sadar dulu. Aceng, aku cuma mau Turun. Ah, Bodyguard, tahan nyonya. Suruh dia tunggu mobil berikutnya. tidak. Jangan, Aceng, tolong aku. Izinkan aku naik mobil. Aku ngomong pakai bahasa manusia. Kamu nggak ngerti ya? Kamu datang terlambat, janinnya nggak tertolong. Kami sudah lakukan. Udah untukmu. Maaf. Sebagai ibu, kamu ini gimana sih? Udah tahu hamil. Kenapa nggak langsung ke rumah sakit? Sayang. Mama nggak bisa jaga kamu. Turun. Ah. Kenapa? Kenapa kalian perlakukan aku begini? Tidak ada masalah, Tuan Fu. Ibu hamil sedikit pendarahan ringan. Jangan terlalu khawatir. Tapi, hari melahirkannya adalah malam ini. Dia golongan darah panda yang langka.
Sekarang stok darah di bank tidak cukup. Kami sedang mengambil dari rumah sakit lain. Akan sampai malam ini. Terima kasih dokter. Benar. Yang kecelakaan sama kalian. Mungkin teman kalian kan? Dia di kamar depan. 702. Kalau kamu sempat bisa lihat-lihat. Aceng mau kemana? Suwan sudah datang. Juga nggak tahu gimana keadaannya. Aku lihat dia dulu. Aceng, jangan pergi. Aku juga nggak tahu kapan bisa lahiran. Orang bilang melahirkan itu seperti lewat gerbang maut. Aku takut. Jangan khawatir. Rumah sakit ini milik keluarga Fu. Kamu pasti aman. Tapi kalau malam ini darahnya belum sampai, aku dan bayi pendarahan hebat. Gimana dong? Aku akan mati? Tenang saja. Suwan juga golongan darah panda. Aku cari dia. Suwan. Shanshan pendarahan hebat setelah melahirkan. Stok darah panda di RS kurang. Temani aku donor darah. Apa kamu bilang? Kamu bilang apa? Kamu mau aku donor darah untuk Lin Shanshan? Sok merasa tersakiti kenapa? Ini bukan seharusnya. Kalau kamu nggak cemburu dan menghalangi ambulans, apa dia bakal pendarahan berat? Itu semua hutangmu ke dia. Aku hutang apa padanya? Dulu kamu selamatkan dia. Sampai aku keguguran. Sekarang kamu minta aku donor darah untuk dia. Kau ini manusia atau bukan sih? Bohong 2 kali. Seru ya. Kenyataannya kau nggak hamil. Itu darah haidmu. Kau lihat aku. Langsung selamatkan Shanshan. Baru bilang dirimu hamil. Kenapa sih kamu sempit hati? Sudah cukup. Darah haid sama keguguran. Kau nggak bisa bedain. Waktu kecelakaan itu. Susah payah aku naik ambulans. Kamu yang dorong aku turun. Sekarang aku keguguran. Kamu malah suruh aku donor ke penyebabnya. Fulin Cheng. Apa kamu nggak punya hati? Suwan. Urusan kita berdua. Nanti saja dibahas. Sekarang Shanshan hamilin darah murni keluarga Fu. Satu-satunya garis keturunan. Nyawa dipertaruhkan. Ayo. Lepaskan. Dia yang bunuh bayiku. Dia pantas mati. Tiang. Aku tahu kau marah. Kau sehat-sehat. Rebahan di sini. Shanshan lagi kritis. Jangan jadikan keguguran alasan buatku. Ayo. Donor darah. Kamu nggak percaya apapun yang aku bilang kan? Aku bilang aku keguguran. Aku sudah keguguran. Kamu malah pikir aku pakai. Anakku sendiri buat alasan. Kalau kamu nggak percaya. Buka matamu lebar-lebar, biar lihat sendiri. Hebat juga kau sekarang. Demi perhatian aku, benar-benar niat. Kamu kasih hasil tes hamil palsu. Biar aku lihat. Kamu kira aku bakal percaya? Ikut aku. Inilah suamiku. 7 tahun nikah denganmu. Fulin Cheng. Kau benar-benar bikin aku jijik. Suwan. Mau nggak lihat diri sendiri di cermin? Lihat dirimu sama ibu hamil. Cemburu kayak gini. Sejelek apa sih? Cuma gara-gara cemburumu itu hampir bikin Shanshan celaka. 2 nyawa hilang ya? Ikut aku. Lepasin aku. Suwan. Aku mohon sama kamu. Kalau kamu donor darah ke dia, nanti aku pasti akan ganti semuanya ke kamu. Tidak, aku nggak mau. Ayo. Berhenti apa yang kamu lakukan. Dia baru saja keguguran. Tarik paksa gitu bisa bahaya. Keguguran? Kamu juga aktor yang Suwan sewa kan? Ngaku aja. Dia kasih kamu berapa? Biar kamu bantu bohongin aku. Dibayar ya. Keluar aja. Saya. Kalau gitu pergi sekarang. Saya bawa dia donor darah buat ibu hamil. Kalau sampai telat, aku habisi kamu. Aku nggak mau Fulin Cheng. Aku mustahil donor darah buat dia. Ayo. Nggak mungkin. Ambil darah. Lepasin aku. Fulin Cheng, kamu nggak bisa begini ke aku. Kenapa kamu ambil darahku? Kok bisa segitunya? Cuma sedikit darah. Kok ngapain berlebihan? Ambil. Jangan. Lepasin aku. Tolong, jangan ambil darahku. Tolong. Pak Fu, darah yang diambil dari ibu udah maksimal. Kalau dipaksa lagi, bisa bahaya nyawanya. Aceng, aku nggak kuat. Minggir. Terus ambil Shanshan dan bayinya lebih penting. Cepat. Kamu dengar belum? Miss Lin di kamar sebelah.
Setelah lahiran, Pak Fu kasih setiap dokter yang membantu persalinan dapat angpau gede. Pak Fu benar-benar baik sama Bulin. Benar-benar baik. Baik apaan? Yang diranjang ini baru istrinya. Udah keguguran beberapa hari. Pak Fu sama sekali belum jenguk dia. Ternyata wanita baru hamil aja tahu sebenarnya suaminya manusia atau bukan. Ayo pergi. Anakku mati gara-gara dia. Bahkan nggak sedih. Malah terang-terangan. Rayain ulang tahun anak Lin Shanshan. Anakku, begitu nggak berarti ya? Udah, Suwan. Shanshan sudah melahirkan. Dia suruh pembantu bikin sup buat kamu. Dia sangat berterima kasih. Pesan kamu harus pastikan kamu minum supnya sampai habis. Kalau enggak, dia enggak tenang. Dia nggak tenang. Nanti kalau aku kuat lagi, aku bakal habisi kalian semua. Satu-satu. Suwan, bisa enggak turunin emosimu? Shanshan itu hamil. Satu-satunya penerus keluarga Fu. Dia pahlawan keluarga kami. Jangan kasar ngomong. Pahlawan keluarga. Pahlawan apa? Pahlawan yang ambil suamiku. Pahlawan? Atau pahlawan yang bikin anakku mati? Pahlawan? Cukup. Pak Fu Mislin sudah sadar. Terus cari Anda. Shanshan sudah sadar. Saya mau jaga dia. Kamu jangan pikir macam-macam. Coba introspeksi diri. Lihat, bayinya lucu banget. Kasihan anakku baru lahir, udah nggak punya papa. Siapa bilang enggak? Mulai sekarang aku ayahnya. Nggak bisa gitu. Nanti kamu juga punya anak sendiri. Lagi pula, Suwan juga nggak bakal setuju. Anakku, panggil kamu ayah. Peduli amat sama dia. Cuma cewek murahan aja. Mulai sekarang Xiaobao itu anakku. Kalau kamu beneran ayah Xiaobao, suamiku, aku pasti jadi wanita paling bahagia di dunia. Suwan nggak tahu hargain kamu, malah marah-marah. Bener-bener nggak tahu diri. Kalau dia bisa kayak kamu dewasa, enak ya. Kamu nanti harus jaga Xiaobao baik-baik. Siapa di luar? Biarkan saja, mungkin cuma orang lewat. Ayo kita lihat Xiaobao. Suwan. Anaknya Shanshan sakit. Suwan, anakku lahir prematur. Fisiknya lemah. Ada master bilang Gunung Ziun di luar kota manjur. Tolong doakan buat aku ya. Boleh enggak? Anakmu? Suruh aku pergi? Kata master, nasibmu bagus. 8 elemennya menguntungkan Xiaobao. Kalau enggak, mana mungkin kakak Ipa minta tolong sama kamu? Nasibku bagus. Anakku sendiri aja nggak bisa kulindungi. Mana mungkin aku bernasib baik. Aku nggak mau pergi. Suwan, Xiaobao itu satu-satunya garis keturunan keluarga Fu. Kamu istriku, kamu nggak boleh liatin gitu aja. Suwan, Jangan sentuh aku. Jijik banget. apa tadi kamu bilang? Cheng, gimana kalau kamu pergi dulu tolong jaga Xiaobao buatku? Suwan, biar aku yang bujuk. Mana bisa begitu kakak Ip? Wanita ini hatinya keras banget. Gimana kamu bisa membujuk dia? Tidak apa-apa. Kalau perlu aku sujud, aku pasti minta sampai dia mau. Percaya saja padaku. Baiklah. Suwan, jangan terlalu dipikirin. Aceng memang begitu. Kalau soal aku, langsung panik semua. Maaf ya. Sudah sampai saat ini. Kamu jangan pura-pura lagi. Kamu cuma ingin Fulinceng. Jadi ayah anakmu kan? Aku kasih saja ke kamu. Terus barang di dalam sini. Kamu juga nggak mau. Apa hubungannya sama aku? Tentu ada hubungannya. Di dalam sini, abu anakmu. Anakku? Tentu saja, ini loh. Janin usia 3 bulan. Sudah ada detak jantung. Tangan dan kaki kecilnya sudah tumbuh. Kalau lahir, pasti sehat. Dan aktif. Sayang banget. Semua gara-gara kecelakaan itu, dia dipakai pinset, diambil. Sedikit demi sedikit. Kembalikan anakku. Kembalikan. Mau anakmu? Udah kok. Pergi ke Gunung Ziun. Sembah 3 kali, sujud 9 kali. Doakan anakku yang sakit. Doakan supaya dia selamat. Baru aku kembalikan. Kalau tidak, akan aku hancurkan. Tolonglah. Sujud dan mohon buat anakku.
baru bisa jaga abu anakmu. Yang gak berharga itu tukar nyawa dengan nyawa. Lumayan kan buatmu. Kakak, istri bos Fu ini kasihan banget. Baru kecelakaan udah dipaksa. 3 kali sujud, 9 kali kau tahu. Di cuaca kayak gini, doain anak kakak ipar. Mana ada solusi lain? Jangan belah dia terus. Udah deh, jangan ngomong banyak. Bos Fu suruh kita, pantau dia. Anakku belum terbentuk. Udah gugur di perut. Mohon sama Buddha. Next time kasih keluarga baik. Seumur hidup. Sehat terus. Sayang, Maaf. Mama gagal lindungi kamu. Hidup berikutnya, kamu harus lahir di keluarga baik. Biar aman selamanya. Suwan, jangan tidur. Anakmu masih nunggu. Semua yang kamu suruh sudah aku lakukan. Sekarang giliran kamu tepati janji. Balikin anakku. Ke aku dong. Jangan buru-buru. Suwan, kamu masuk berita. Ibu muda keluarga Fu. 3 kali sujud, 9 kali kau tahu di Gunung Zion. Diduga ada masalah rumah tangga. Balikin anakku. Dasar bodoh. Aku cuma mainin kamu. Kamu nggak sadar. Aku bilang itu anakmu. Kamu beneran percaya. Kamu bodohnya parah banget. Kayak Dewa Buddha turun. Lin Shanshan. Menurutmu lucu ya permainkan aku? Kamu larang aku naik ambulans. Bikin anakku mati. Sekarang malah pakai abu anakku. Buat ancam aku. Kenapa? Tentu saja, cuman anakku yang bisa jadi penerus keluargaku. Hanya anakku yang jadi pewaris. Satu-satunya keluarga Fu. Anak di perutmu tidak seharusnya lahir. Kalau tidak, kenapa yang tadinya baik-baik saja? Bisa tabrakan, supirnya baik. Aku juga baik. Cuma anakmu yang hilang. Kamu. Benar, itu aku. Tapi anak di perutmu benar-benar bandel. Kecelakaan parah begitu, masih aja nggak mati. Kalau enggak, aku duluan swab dokter. Mungkin dia masih hidup. Kamu yang bunuh anakku. Aku bunuh kamu. Kamu bunuh aku juga percuma. Daging di rahimmu itu bisa jadi jalan buat anakku. Masih layak. Berhenti. Berhenti. Kakak ipar, kamu nggak apa-apa. Lin Cheng. Aku takut. Suan. Dia gila. Dia mau bunuh aku. Fu Lin Cheng. Dia. Yang bunuh anak kita. Sekarang kamu masih bela dia. Bukan Cheng. Bukan begitu. Kata Suan, aku atur kecelakaan bunuh anaknya. Tapi kamu tahu, dia sebetulnya nggak hamil. Kamu bohong. Kamu baik-baik aja. Cheng, aku takut banget. Suwan. Sugao. Lihat kamu kayak orang gila. Dengar ya kakak ipar. Kalau terjadi apa-apa, aku nggak bakal maafin kamu. Kakak ipar ayo pergi. Fu Lin Cheng. Aku udah nikah sama kamu 7 tahun. Lin Shanshan. Bunuh anak kita. Kamu nggak bantu aku. Malah mukul aku. Kalau gitu, nggak ada yang bisa bahagia.
Bos, semua persiapan untuk pesta besok sudah diatur sesuai permintaan Anda. Minuman di bawah 10 juta. Tidak ada di meja. Undangan juga semua pakai ukiran emas murni. Jangan lupa undang semua media Jinghai. Sini, siapkan kotak hadiah. Ya, Bos. Cheng, Apa ini? terlalu ramai. Ini bukan apa-apa. Xiao Bao adalah satu-satunya anak keluarga Fu. Dia harus dapat perayaan bulan khusus. Cheng, kamu sudah kirim undangan ke Suwan? Ngapain panggil dia? Tiap hari bikin rusuh. Terakhir hampir berantem sama kamu. Besok suruh dia di rumah. Renungin diri baik-baik. Saya tahu, dia memang kesal sama saya. Tapi bagaimanapun juga, dia istrimu. Besok banyak orang penting datang, kalau dia nggak datang. Orang pasti di belakang, gosipin kamu. Bagaimanapun juga, ya istrimu. Besok banyak orang penting datang, kalau dia nggak datang. Orang pasti di belakang, gosipin kamu. Shan. Suwan andai saja. Kamu setengah lembut dan bijak. Sudah bagus. Tenang. Besok aku yang kirim undangannya ke dia. Suwan, aku bikin kamu keguguran so what? Suamimu tetap share sama aku. Bahkan untuk anakku buat pesta bulan. Nyonya, anak Nona Lin, besok pesta bulan. Pak Fu wajibkan Anda hadir. Lin Shanshan, Fu Lin Cheng, undangan ini kalian sendiri yang antar ke aku. Tenang, pesta bulan ini saya pasti kasih jawaban yang memuaskan. Cheers. Yan, bro. Dengar-dengar kali ini keluarga Fu. Adakan pesta bulan anak. Undang semua orang penting di Jinghai. Kamu mau datang enggak? Enggak. Cuma Fu Lincing si bodoh itu yang anggap anak orang lain. Jadi harta. Hahaha. Bukannya kamu yang beberapa hari lalu di Gunung Ziyun Suwan dari gerbang doa kan? Iya. Kenapa? Fu Lin Cheng udah buang kamu. Terus kamu datang ke Yan, bro. Minta perlindungan ya. Aku ada kerja sama. Mau dibahas sama kamu? Kerja sama aku. Aku sama Fu Linceng udah terkenal musuh bebuyutan. Kamu istrinya, apa yang mau kita bicarakan? Aku punya cara bisa bikin keluarga Fu bangkrut dalam 3 hari. Tinggal lihat kamu berani nggak? Aku punya cara bisa bikin keluarga Fu bangkrut dalam 3 hari. Tinggal lihat kamu berani nggak? Kalian keluar dulu. Kamu istri Fu Linceng. Kenapa aku harus percaya? Kamu beneran mau buat keluarga Fu bangkrut? Fu Linceng. Selingkuh sama kakak iparnya. Kakak iparnya sogok ke rumah sakit. Bikin anakku. Yang belum lahir mati. Anakku terbunuh. Alasan ini cukup nggak? Apa? Beberapa hari lalu, aku kecelakaan. Beritanya, kamu pasti lihat. Tapi di berita Nggak disebut. Fu Linceng. Buat selamatin kakak iparnya, dorong aku yang hamil keluar dari ambulans. Waktu itu anakku belum mati. Kakak iparnya kerjasama sama rumah sakit. Buang anakku. Jadi, kamu mau bantu gimana? Aku mau kamu undang sebanyak mungkin orang elit Jinghai ke pesta keluarga Fu. Kamu kan mau Fu bangkrut. Kenapa masih repot-repot bantu acara keluarga Fu? Tanpa penonton cukup. Gimana bisa sekali serang bikin keluarga Fu jatuh selamanya? Oh, begitu toh. Kamu kan istri Fu Linceng selama bertahun-tahun. Perlu segini kejamnya. Fu Linceng. Dingin dan kejam. Lin Shanshan pemainkan aku. Aku ingin Buat mereka berdua. jatuh dan hancur. Tak ada harapan. Jelas. Dia benar-benar lukai hatimu. Dulu, kamu rela berikan hatimu padanya. Kamu sendiri bilang, Itu dulu. kesepakatan ini untungkanmu. Musuh dari musuh adalah teman. Asal kamu ikuti rencana aku jamin. Fu Linceng. Takkan bisa lawan kamu lagi. Menarik juga. Kedengarannya kurang sopan, tapi itu gaya aku.
Kerjasama lancar. Kerjasama lancar. Keluarga Fu memang kaya raya. Ternyata untuk pesta 100 hari anak begitu mewahnya. Katanya Tuan Fu dan istrinya nikah, tapi belum punya anak. Anak ini anak kakaknya. Nanti dia mungkin jadi pewaris keluarga Fu. Nona Lin, selamat ya. Anak ini sekilas kelihatan beruntung. Semua ini karena Aceng sayang anak. Makanya pestanya meriah begini. Tentu saja, toh kamu kakak iparnya. Menurutku pesta ini lebih ramai dari pernikahan Fu Lincang. Itu kan Posian yang tak akur dengan keluarga Fu. Kenapa dia? Kenapa kamu datang? Bukankah kamu yang mengirimi aku undangan? Kenapa? Aku benar-benar datang. Kamu jadi nggak senang? Nggak mungkin lah. Bosian, Aceng cuma tadi belum sempat bereaksi. Bukan berarti nggak welcome? Nona Lin benar-benar membela Tuan Fu ya. Orang nggak tahu bisa dikira. Kamu istrinya. Lian, aku senang kamu datang. Tapi kalau kamu cari gara-gara, jangan salahkan aku usir. Kenapa Suan belum datang? Bukannya sudah bilang harus datang malam ini. Harusnya sebentar lagi. Lihat tuh. Suan. Ini apa sih? Itu kan Nyonya Fu. Kenapa bajunya kayak mau ke pemakaman? Suan. Ini pesta 100 hari bayi. Penting banget acaranya. Pakaianmu begini. Jadi kayak apa? Cepat ganti baju. Kenapa aku harus ganti? Sekarang pesta. 100 hari anak kalian. Juga hari ke-30. Kalian bunuh anakku. Aku begini. Untuk berkabung buat anakku yang belum lahir. Apa Tuan Fu bunuh anaknya sendiri? Datang ke pesta. Dapat gosip begini. Luar biasa. Skandal besar keluarga kaya. Sudah cukup. Suan. Kapan kamu berhenti? Bawa-bawa anak yang nggak pernah ada itu? Bukannya pas kecelakaan. Aku memang selamatkan Shan dulu. Perlu ya fitnah aku? Berulang kali kayak gini. Fitnah? Laporan medis rumah sakit. Jelas banget. Aku udah hamil 3 bulan. Karena kakak iparmu, kamu dorong aku turun ambulans. Dan Lin Shanshan, suap dokter buat bunuh anakku yang belum lahir. Hari ini, aku mau kalian semua orang tahu wajah asli 2 orang ini. Kalian adalah pembunuh anakku. Pembunuh? Benar kata Bu Fu itu? Apa betul? Di hasil tes ini tertulis, memang bayinya sengaja digugurkan. Pak Fu ternyata kejam juga. Anak sendiri mati. Masih bisa senang-senang. Adain pesta untuk anak orang. Acara 1 bulan. Gimana kalau itu semua sengaja? Gimana kalau tujuannya selamatin kakak ipar dan ninggalin istrinya? Gimana kalau dia pikir anak sendiri kalah sama anak orang? Aku rasa istri kalah penting sama kakak ipar. Suan, aku tahu soal aku merawat kakak ipar, kamu selalu tidak senang. Tapi kamu juga tidak bisa bikin bohong begitu. Fitnah keluarga Fu kami kan? Bohong? Bagian mana yang bohong? Bukannya Lin Shanshan sama rumah sakit yang menggugurkan anakku. Atau pas di kecelakaan, kamu dorong aku yang hamil keluar dari ambulans. Lalu kamu sebut kecelakaan lagi. Kenapa kamu seperti itu? Kaki kamu cuma nyangkut, sedang Shanshan kritis. Aku harus selamatkan kamu, bukan dia. Suan, jangan lempar fitnah lagi ke kami berdua. Pada saat itu lagi panik. Semua sangat darurat. Dan aku hamil. Satu-satunya anak kakakmu. Aceng. Jadi tinggalkan kamu, selamatkan aku. Sudahlah, maafin dia ya. Boleh? Suan, sebagai adik, aku cuma peduli. Anak almarhum kakakku salah. Kamu itu pikiran sempit. Cuma bisa jelekin aku dan iparmu. Direktur Fu benar kok. Kakak Fu cuma punya sedikit darah daging. Sebagai adik, rawat anak kakak itu. Memang sudah seharusnya. Demi anak kakak. Kata-katamu muluk banget. Semua, aku punya bukti Fu Lincheng. Selingkuh sama Lin Shanshan. Mau apa? Suan, kamu itu nyonya keluarga Fu. Fu baik, kamu juga ikut baik. Ngerti? Gugup ya. Kalau memang kamu nggak salah, kenapa harus gugup? Aku cuman nggak mau kamu bawa hal nggak jelas buat fitnah keluarga Fu kami. Bawa nyonya pergi. Oke. Lepaskan. Pak Fu, saat seperti ini ya. Kembalikan Nona Su. Bukankah ini malah kelihatan mencurigakan? Mending biarin dia selesai pesta baru pergi. Menurutku, Nona Lin juga pikirannya sama. Hari ini banyak
orang penting yang datang. Aku nggak boleh malu. Lagian buktinya udah nggak ada. Suwan mau gimana juga. Nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Jelas aja. Yang Suwan bilang, itu cuma omong kosong. Aku sama Aceng nggak takut difitnah. Biarin aja dia di pesta. Tetap di situ. Aku bilang juga Pak Fu, bukan orang kayak gitu kan. Lihat dia sama istrinya, sangat jujur terbuka. Menurutku, istrinya Pak Fu terlalu sensitif. Iyalah, istrinya Pak Fu. Kelihatannya anggun, padahal mudah cemburu. Nggak kayak Nona Lin, lembut dan baik. Lin Shanshan. Tertawa aja terus. Sebentar lagi kau bahkan nggak bisa nangis. Maaf semuanya, barusan terjadi sedikit insiden. Mohon jangan diambil hati. Hari ini, pesta 1 bulan anakku. Anakku ini bisa lahir selamat berkat adik iparku. Jelas, mungkin bikin istrinya salah paham. Tapi aku tetap mau bilang terima kasih. Juga buat Suwan. Aku sama Aceng bener-bener gak ada apa-apa. Ayo lihat, apa tuh di layar besar? Kalau kau bener-bener ayah anakku, alangkah baiknya kalau kau suamiku. Biarin aja dia. Cuma wanita yang ngejar pria kok. Nanti Xiaobao jadi anakku. Astaga, Nyonya Fu, ternyata benar katanya. Bos Fu beneran selingkuh sama kakak iparnya sendiri. Coba, rekam. CEO Fu selingkuh sama janda iparnya. Ini sih bakal jadi headline besok. Jangan rekam lagi, cukup. Andaikan kamu beneran ayah Xiaobao dan suamiku, aku pasti jadi wanita paling bahagia di dunia. Matikan videonya. Siap. Barusan aja dia bilang nggak merasa bersalah dan bersih dari skandal. Ternyata semuanya bohong. Ya, hampir aja aku percaya omongan mereka berdua. Laki-laki dan perempuan, cuma omong kosong. Dengar aku dulu. Video tadi itu semua palsu. Apa palsu? Bos Fu, kamu kira kita semua buta? Katanya sih nggak selingkuh. Tapi buktinya sudah di depan mata. Masih mau ngelak apa lagi? Bos Fu hebat juga ya. Habis kakaknya meninggal. Bukan cuma warisan, bahkan kakak iparnya juga warisan. Suwan, kamu yang bikin semua ini. Fu Lincheng. Bukankah kamu bilang kamu nggak salah apa-apa? Suwan, Katanya kamu mau. Jaga Lin Shanshan. Katanya sih, buat anak kakakmu yang belum lahir. Kenapa? Yang kamu sebut jaga itu, kok malah pakai nama kakakmu? Biar Lin Shanshan panggil kamu suami. bukan. Lin Shanshan. Kamu jago banget pura-pura ya. Kamu ngaku nggak ada hubungan sama suamiku, padahal videonya udah viral. Apa kamu mau jadi istri sah? Enggak. Aku nggak mau. Belum terjadi. Video seperti ini. Kamu juga bisa rekam. Kenapa kamu demi dapatin suamiku masih mau hancurin dia juga? Bukan videonya, bukan aku yang ambil. Jadi, Kamu nengaku manggil Fu Lincheng suami. Kamu permainkan aku. Iya. Tapi aku mau terima kasih atas kebodohanmu. Tanpa itu kamu nggak bakal ngaku. Semua dengar penjelasan. Nggak nyangka banget. Fu Lincheng dan kakak Ita. Ternyata orang kayak gini. Cukup, dengarkan aku. Aku sama kakak Ipa bersih. Kami nggak ada apa-apa. Video ini titit Suwan. Karena dia masih marah soal kecelakaan. Nggak salah. Suwan, kamu nggak bisa. Cuman karena Aceng duluan nolong aku, jadi pakai laporan kehamilan palsu fitnah aku, juga video editan jahat. Bahkan nggak mikirin nama baik suamimu sendiri. Sungguh kecewain aku. Sangat mengecewakan. Maksudmu, video itu hasil editan. Soal anak, juga Suwang Karang. Fitnah kamu. Nggak mungkin lah laporan kehamilan bisa palsu. Tapi aku memang dengar Fu Bos katanya. Punya oligospermia. Kalau sesuai yang dia bilang, hari kecelakaan. Anaknya langsung hilang. Aneh banget, terlalu kebetulan. Beneran kebetulan. Suwan, soal kecelakaan. Nggak bisa dilupakan aja. Kamu terus tuduh aku dan kakak Ipamu terus. Apa menariknya? Aku tahu kamu masih salahin aku. Aku minta maaf. Jangan ribut lagi ya. Bener, apa-apaan sih ini? Tolong orang lihat urgent. Fu Bos juga nggak salah. Xiaowan, hari ini pestanya anakmu 1 bulan. Kasihanilah aku saja. Jangan serang aku lagi ya. berhenti pura-pura kasihan. Kamu singkirkan anakku. Paksa aku donor darah. Pakai abu anakku. Buat ancam aku. Minta aku sujud. Berdoa buat anakmu. Kamu masih bilang aku yang serang kamu? Jangan fitnah. Aceng bisa jadi saksi. Kamu kan nggak hamil. Cukup. Suwan, kamu tahu itu. Punya anak adalah luka seumur hidupku. Tapi kamu masih saja buat masalah dari ini. Kapan kamu mau berhenti? Bikin drama?
Aku yang bikin drama kalau aku punya bukti. Fulin Cheng. Buka matamu lebar-lebar, lihat kebenarannya. Tentu saja, cuman anakku yang jadi satu-satunya ahli waris keluarga Fu. Isi perutmu itu nggak layak lahir. Kalau tidak, menurutmu semua baik-baik saja. Kenapa bisa kecelakaan? Sihir baik-baik. Aku juga cuma anakmu yang hilang. Kamu yang Benar. Memang aku, tapi isi perutmu anak kecil itu kuat banget ya. Kecelakaan besar masih hidup. Untung aku swab dokternya. Kalau tidak mungkin dia masih hidup. Itu semua bohong. Wah, gila wanita ini jahat banget. Rekayasa kecelakaan belum cukup. Masih mau singkirkan anak orang. Iya, padahal Prestir Fu sudah baik sama dia. Bener. Kamu tahu Fu ada masalah sperma. Astaga, dia mau warisan. Dia sengaja. Linsan, kamu kok berani sih? Bukan begitu. Cheng. Video itu dia yang edit. Dia fitnah aku. Kamu kira aku bodoh? Bukan aku. Cheng. Itu semua palsu. Suan kasihnya rekaman CCTV. CCTV nggak bisa dipalsukan. Kenapa kamu sakitin anakku? Aku enggak. Ayo jujur saja. Aku nggak sengaja. Aku nggak tahu dia sudah hamil. Kurang baik apa aku sama kamu? Sejak kamu hamil, aku masakin kamu. Aku bersihin badanmu. Aku bawain air cuci kakimu. Semua yang Suan nggak dapat, kamu semua dapat. Aku cuma mau anak kandungku sendiri. Kenapa kamu sakitin dia? Cheng, jangan gitu. Kamu bikin aku takut. Aku sadar sudah salah. Cheng. Seseorang bawa Lin Sanshan ke kantor polisi. Bilang dia percobaan pembunuhan. Ya, Tidak. Cheng, jangan gitu ke aku. Baru saja aku lahirin anak laki-laki buat keluarga Fu. Kakakmu tahu. Dia juga pasti kecewa. Cheng sudah lupa. Kamu janji ke kakakmu, jaga aku baik-baik. Kalau aku dikirim ke penjara, dapat tuduhan percobaan pembunuhan, Xiaobao juga nanti susah hidupnya. berani-beraninya sebut kakak Fu. Kakak besar keluarga Fu orang baik. Sampai sekarat masih diselingkuhin kamu. Aku benar-benar kasihan sama dia. Perempuan, jangan fitnah aku. Aku nggak lakukan. Oke, aku tunjukkan buktinya. Biar kamu lihat sendiri. Kamu mau kerja sama baik lah. Aku juga kasih kau sesuatu yang bagus. Anak Lin Shanshan bukan anak keluarga Fu. Pria ini adalah cinta pertama Lin Shanshan. Apa? Saat Lin Shanshan kuliah, dia tak sengaja kenal kakakmu, lalu putus dengan cinta pertamanya. Tapi kakakmu gila kejar. Tak bisa penuhi kebutuhan Lin Shanshan. Suatu kali, setelah mabuk di bar, bertemu lagi dengan sang mantan. Tanpa sengaja, mereka balikan. Berani sekali dia. Ada yang perlu ditakuti? Dapat orangnya, dapat uangnya. Yang paling penting, setelah Fu Linrong meninggal, Lin Shanshan tiba-tiba tahu dia hamil. Dia mengaku, anak itu anak Fu Linrong. Untuk amankan hidup mewah selanjutnya. Cheng itu semua palsu. Dialah, dia memfitnahku. Fitnah. Kamu selingkuh dari kakakku. Dan dengan pria lain. Nginep di hotel. Itu juga fitnah dari Suan. Kamu melahirkan anak itu. Apa Suan yang paksa? Bukan semua bohong. Semuanya bohong. Kalau kamu diam-diam, gugurkan anak itu. Keluarga Fu kami bisa jamin hidupmu cukup. Tapi kamu rakus. Kamu malah mau pakai anak itu untuk campur darah keluarga kami. Bukan Xiaobao juga mungkin anak kakakmu. Toh, nggak ada bukti sekarang. Yang penting aku ngomong dulu. Nyonya hasil tes DNA. Sudah keluar. Aku sudah duga kamu bakal bilang begitu. Jadi dari dulu, di bagian keluarga Fu, aku sudah ambil data kakak tertua Fu. Suruh orang tes DNA. Buka. Jangan, nggak boleh buka. Itu semua palsu. Kamu masih mau ngeles apa lagi? Perempuan, kamu perempuan ini, kenapa kamu begitu jahat padaku? Berani-beraninya kamu, berani-beraninya perlakukan aku seperti ini. Aku nggak mungkin terus dizalimi kamu. Kamu bisa begini. Itu akibat ulahmu sendiri. Bilang masih mau ngeles apa? Ada lagi yang mau dibahas. Xiaobao memang bukan anak kakakmu.
Berani-beraninya kamu memukulku. Sok banget sih kamu. Bukankah kamu juga tunduk padaku? Kamu sendiri yang bilang mau jadi ayah anak kakak iparmu. Kata segitu jijik. Kamu pun bisa bilang, Diam. aku nggak mau. Wartawan media ini kanto yang gosip. Aku kasih tahu mereka. Suwan. Suwan. Jangan pergi. Suwan. 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 Berhenti. Semua gara-gara kamu. Kamu. Orang egois kayak kamu. Suwan. Sayang. Akhirnya keinginan Mama terkabul. Mama sudah balas dendam untukmu. Impian sudah tercapai. Saatnya pergi dari sini. Fu Lin-Cheng, Jangan kayak patung dong. Bisa nggak sih? Oke. Waktu itu aku bilang, suruh beliin cincin berlian. Oh, udah beli belum? Aku sibuk tiap hari. Bisa nggak sih kamu jangan terus merepotkanku soal remeh kayak gini? Iya tahu. Nia. Pakaikan ke aku. Sudah ku bilang, lain kali soal yang nggak penting. Jangan repotin aku lagi. Makasih suamiku. Mimpi ini aku alami 7 tahun. Sampai kehilangan anak. Baru aku benar-benar sadar. Hari ini balas dendamku tuntas. Saatnya pergi. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dalam panggilan. Aceng, aku hamil. Aku tak bisa tunggu bus berikutnya. Kalau aku tak naik, anak ini bisa mati. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dalam panggilan. Silakan coba lagi nanti. Aceng, aku cuma mau... Turun. Nasibku baik. Bahkan anak sendiri tak bisa kulimbu. Mana bisa dibilang beruntung? Aku tak mau pergi. Suwan. Xiaopao satu-satunya. Darah keluarga Fu. Kau istriku. Kau tak boleh biarkan dia mati. Itu semua utangmu padanya. Apa yang aku utang padanya? Dulu demi dia, aku sampai keguguran. Sekarang kau suruh aku donorkan darah untuknya. Kau ini masih manusia nggak? Maaf, Suwan. Tolong angkat teleponnya. Asal kau angkat, aku pasti minta maaf. Halo? Wakil Presiden, ada masalah. Lin Shanshan mengunggah video mesra kalian di rumah sakit ke internet. Lin Shanshan. Lin Shanshan, keluar sini, dasar imut kamu. Kenapa kamu unggah videonya ke internet? Kenapa teriak-teriak? Kenapa kamu unggah videonya? Kamu tahu jelas antara kita, enggak ada apa-apa. Terus kenapa? Kamu keluar aja jelasin, orang percaya nggak? Kenapa kamu begini ke aku? Kamu udah bunuh anakku, belum puas. Sekarang masih mau nyakitin aku. Aku bunuh anakmu, padahal kamu sendiri yang bunuh anakmu. Kamu yang dorong Suwan dari ambulans. Lupa semua itu? Diam. Nggak mau. Fu Lin-Cheng, kamu selalu bilang aku yang bikin anakmu mati. Tapi kalau bukan karena kamu selalu di pihakku, apapun yang Suwan bilang, kamu nggak pernah percaya dia. Dia bakal keguguran, semuanya ini asalnya dari kamu. Enggak. Aku cuma dibohongi kamu. Suwan pasti maafin aku. Maafin kamu? Suwan yang imut itu bakal maafin kamu? Nggak percaya kan? Ayo. Lihat. Bajunya hilang semua. Identitas pun nggak ada. Gimana
baju dan identitas hilang semua, si bagaimana? Enggak. Enggak mungkin. Dia enggak akan pergi. Buka aja lihat apa yang dia tinggalin buat kamu. Enggak. Enggak. Kamu pasti bohongin aku. Suwan cinta banget sama aku. Dia pasti enggak mungkin cerai sama aku. Kamu buta apa? Sampai tulisan tangan Suwan saja nggak kenal? Atau setelah kamu lakukan semua itu, masih berharap dia maafin kamu? Lihat, cincin kawin kalian aja. Udah dia buang. Seberapa bencinya dia sama kamu? Sudah, jangan lanjut. Oh, juga foto pernikahan itu satu-satunya yang kalian ambil kan? Dia sudah merusaknya. Jangan ngomong lagi. Lihat, di kamar pengantin ini, semua barang dia nggak bawa satupun. Menurutmu, dia benar-benar benci kamu. Nggak mau lihat kamu lagi. Ku minta diam. Kamu egois, munafik dan sombong. Suwan lihat kamu, langsung muak. Kamu malah main api dengan kakak iparmu. Dan anak satu-satunya, kamu juga buat mati. Dan ke depan, kamu nggak akan pernah punya anak lagi. Karena aku beri kamu obat. Dan ke depan, kamu nggak akan punya anak lagi. Karena aku beri kamu obat. Imut sekali. Kamu memang imut. Mau ku bunuh kamu, akan ku bunuh kamu. Aku ingin kamu mati. Semuanya gara-gara kamu. Kamu penyebabnya. Mati saja sana. Pergi dah mati. Bikinin aku surat pengalihan saham. Untuk Suwan, harus cepat. Halo, siapa ini? Ini aku. Jangan tutup dulu. Jangan tutup, Suwan, kamu mau surat cerai kan? Dengarkan beberapa kata dariku, baru aku tanda tangan, oke? Setelah 2 tahun pisah, aku tetap... 10 kalimat. Cuma 10 kalimat. Kalau kamu nggak mau dengar, biar aku sendiri yang ngomong. Masih? Aku minta maaf. Aku tak tahu. Kamu hamil anak kita. Aku... Berguna nggak? Aku tahu nggak berguna. Aku tahu kamu benci aku. Aku minta maaf. Selama ini, kelakuanku sendiri. Aku pun merasa merinding sendiri. Aku hancurkan kebahagiaan kita. Dan anak kita. Jangan khawatir. Lin Shanshan sudah kubunuh. Anak itu sudah kubawa ke panti asuhan. Dia nggak akan ganggu kamu lagi. Suwan. Suwan. Fu Lincheng, Jangan diam aja kayak patung, oke? Oh, Waktu itu aku bilang, buat beliin aku cincin belian. Udah kamu beliin belum? udah. Pakain ke aku. Baru aja aku bilang. Mulai sekarang urusan gak penting kayak gini. Jangan repotin aku lagi. Makasih ya suamiku. Orang bilang, sekali jadi pasangan. 100 hari penuh kasih. Orang bilang, sekali jadi pasangan, 100 hari penuh kasih. Aku Fu Lincheng beruntung. Bisa kenal kamu. Tapi 7 tahun menikah. Karena aku kurang peka dan jaga batas. Aku sering bikin kamu sedih. Kali ini malah bikin anak kita meninggal. Sebenarnya aku mau nemuin kamu. Buat jelasin semua dan perbaiki hubungan kita. Tapi antara kita, dendam susah hilang. Rasa bersalah enggak hilang. Kalau lihat aku, kamu jadi sedih.
Aku pilih nggak datang. So what? Jangan terjebak masa lalu. Jangan terjebak aku. Masih banyak orang baik di dunia. Ingat aku. Tapi lupakan aku. Kamu kira cuma minta maaf, aku bakal terharu? Nggak bakal. Dalam permainan ini, nggak ada yang menang. Sayang, Mama kangen kamu. Semoga di surga kamu bahagia. Mama mau ke luar negeri, mulai hidup baru. Nanti Mama bakal jaga diri.